Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan untuk kita berada di tempat yang mulia ini untuk mempelajari agama Allah yang mulia. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya kepada kita untuk terus istiqamah menghidupkan agama Allah, menghidupkan cahaya Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat ini, pada diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan mewafatkan kita dalam keadaan Allah meridhoi kita sekalian. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita masih melanjutkan kitab Sahih Muslim, tepatnya pada pembahasan tentang fitan, yaitu hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam Muslim berkait dengan fitnah dan tanda-tanda hari kiamat, di mana hadis-hadis ini telah disyarahkan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah. Kita gali, kita pelajari apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berada di atas petunjuk di tengah fitnah, di tengah banyaknya fitnah yang kita alami, yaitu ujian yang Allah uji kita dengannya, menguji keagamaan kita, menguji kesabaran, menguji keistiqomahan, menguji konsistensi, menguji keagamaan kita dengan fitnah-fitnah tersebut. Dan semoga kita berada di atas petunjuk dan keselamatan di akhirat kelak. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, yang sangat kita harapkan dari apa yang kita pelajari tentang fitnah dan tanda-tanda hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah kita lewati penjelasan dari bab ditenggelamkannya, ya, babul khasaf, bil jaish alladhi yaumul bait, bab penjelasan ditenggelamkannya pasukan yang ingin menyerang Ka'bah, yang ingin menyerang Baitullahil Haram. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bab ini sudah kita lewati di kesempatan yang lalu. Penjelasan yang dibawakan oleh Imam Muslim dari hadis Nabi SAW yang menceritakan akan datang suatu kaum ingin menyerang Baitullahil Haram, satu kaum, satu pasukan yang zalim, yang ingin menumpahkan darah, menodai tanah haram yang suci. Akan tetapi sebelum mereka sampai pada niat-niat buruk mereka, Allah sudah tenggelamkan mereka di tengah perjalanan. Dan Allah tenggelamkan mereka bersama orang-orang yang ikut serta, walaupun mungkin yang ikut serta tidak punya niat memerangi dan menumpahkan darah di tanah haram. Mereka hanya ikut serta untuk mengambil kesempatan, seperti para pedagang atau orang-orang yang lewat dan mampir atau yang lainnya. Akan tetapi keberadaan mereka di tengah pasukan yang zalim itu mengakibatkan mereka ikut tenggelam bersama orang-orang yang zalim itu, ditenggelamkan oleh Allah. Ya. Dan ini dibawakan oleh Imam Muslim, dijelaskan para ulama
untuk menjelaskan kepada kita sekalian bahwasannya ketika terjadi fitnah, suatu kemunduran dalam keberagamaan yang ada pada diri seseorang atau satu kelompok, satu pasukan, lingkungan, komunitas, maka hendaknya kita tidak berada bersama mereka, menghindar dari mereka, tidak duduk bersama mereka, walaupun dengan alasan kita melakukan hal yang berbeda dengan mereka, seperti ketika terjadi diselenggarakan acara kemaksiatan, kita ikut gabung walaupun tidak untuk bermaksiat, hanya untuk ngambil kesempatan, misalnya berdagang, jual minuman. Tapi ketika itu sedang berlangsung acara kemaksiatan, maksiat kepada Allah, maksiat kepada agama ini, maksiat kepada Rasulnya, maka di antara pemahaman yang menyelamatkan kita dari fitnah untuk tidak nimbrung, ikut serta berada di tengah-tengah mereka walaupun kita tidak memiliki niat yang sama. Karena kalau Allah murka, mendatangkan azabnya, semuanya kena, bukan hanya yang niat buruk, yang niat hanya untuk mampir atau berdagang atau kebutuhan lain dengan tidak ada niat buruk. Kalau datang azab, kegulung semuanya, dan nanti di yaumul qiyamah masing-masing akan dibangkitkan sesuai dengan niat sendiri-sendiri. Yang niatnya buruk tentu balasannya buruk, berarti pelaku kejahatan. Yang berdagang ada hisapnya tersendiri di sisi Allah. Yang cuma nimbrung dan cuma mampir, tentu ada hisap tersendiri, perhitungan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelajaran buat kita dibawakannya hadis ini agar kita menjauhi tempat-tempat fitnah, tempat-tempat yang sedang berlangsung di situ kemaksiatan, kemunduran dalam beragama, pelanggaran kepada Allah dan Rasulnya. Selamatkan diri kita dari tempat tersebut agar kita terhindar dari azab Allah, murka Allah, ya, ketika tempat itu atau kaum yang menyelenggarakannya itu didatangi kemurkaan, azab dari Allah. Ini hadirin bab yang ketiga, ya, dari Kitabul Fitan ini. Kemudian kita masuk bagian yang keempat. Bab selanjutnya berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, bab nuzulul fitani kamawaqi'il qatri. Bab turunnya fitnah itu seperti derasnya hujan. Turunnya fitnah seperti derasnya hujan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Nawawi memberikan judul ini berdasar hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim untuk menjelaskan kepada kita sekalian dari apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Fitnah itu ketika terjadi itu hampir-hampir tidak ada yang selamat kecuali terkena imbas, mendapatkan bagian dari fitnah itu. Seperti hujan yang turun dengan deras dan rata, yang menghujani satu permukaan bumi, maka tidak kita saksikan kecuali semuanya terbasahi. Begitulah di antara sifat fitnah. Di antara sifat fitnah ketika dia turun, maka hampir-hampir semuanya terkena imbas. Fitnah itu meluas dan rata. Dan ini memberi pelajaran buat kita sekalian agar bersiap-siap. Seperti pepatah kata mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Fitnah ini akan turun dan datang
seperti hujan yang rata seperti itu. Maka persiapkan diri, kumpulkan perbekalan, persiapkan mental, persiapkan iman, tempuh jalan-jalan keselamatan, sehingga ketika fitnah itu turun, kita selamat. Kita selamat. Ya. Sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, yang dimaksud fitnah yang kita bicarakan di sini adalah huru-hara, kekacauan, kemunduran dalam beragama, tumpang tindihnya urusan, sehingga yang hak dan yang batil samar, kemunduran besar yang ada pada manusia dalam beragama, banyak pelanggaran. Itu semua bagian dari ujian yang Allah uji kita satu dengan yang lainnya. Ya, dan diantara sifat fitnah itu turun merata, meluas, sehingga tidak kita dapati satupun titik dari permukaan bumi kecuali terbasahi semuanya, kena semuanya. Seperti zaman kita, fitnah yang ada di zaman kita, fitnah handphone, fitnah televisi, fitnah media, fitnah kemunduran dalam pemahaman beragama. Terkadang kita harus berhadapan dengan keluarga kita sendiri bahkan. Dan kita setiap harinya berhadapan dengan fitnah dari media, dari televisi, dari handphone kita. Belum kita di rumah, di lingkungan. Keluar rumah, kita ke kantor pun ikut terkena imbasnya fitnah. Wanita yang hilir mudik, yang kita nggak bisa lepas atau nggak bisa menghindarkan diri darinya, sulit karena kita juga harus bekerja. Kita ada di sana. Banyak hal yang kita akhirnya tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Ini fitnah akhir zaman. Semuanya merasakan fitnah ribawiyah. Sampai akhirnya ya, tidak ada satupun bagian dari kehidupan ini yang kita tapaki kecuali debu ribawiyah tuh kita ikut merasakannya. Jalan-jalan yang dibangun, ya, itu banyak biayanya itu dari ribawiyah. Ini kan fitnah semua kena. Nah begitulah hadirin yang dimuliakan Allah SWT, zaman kita ini zaman penuh dengan fitnah, ya, zaman penuh dengan fitnah. Nah itulah diantara sifat fitnah, ketika dia turun seperti hujan yang deras, merata, membasahi seluruh permukaan bumi, tak terkecuali semua terbasahi, terkena juga imbasnya. Ini diperingatkan dan diingatkan agar kita bersiap, agar kita membekali diri, menggali, mengetahui, memahami jalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah itu. Ya, mari kita perhatikan hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam kitabnya ini. Berkata Imam Muslim rahimahullah, an Usamah radhiyallahu taala an, dari Usamah semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrafa ala utumin min atamil madinati. Nabi SAW, kata Usamah, pernah naik ke bangunan tinggi yang ada di kota Madinah, ya, atau ke tempat tinggi, ya, di kota Madinah. Tumakal, kemudian Nabi bersabda begini, hal tarawna ma ara, kalian lihat gak apa yang saya lihat? Jadi dia ada di tempat tinggi nih, kayak mungkin kalau sebuah tempat itu menara, ya, atau gunung, sehingga bisa terlihat gambaran kota, ya, seperti kota Madinah itu gambarannya bisa terlihat dari atas gunung Uhud, ya,
Saya sudah pernah menaikinya. Bagi yang sudah, coba naik Gunung Uhud dari atas tuh lihat tuh kota Madinah terhampar. Ya, kan dia dekat dengan kota Madinah. Nah, Nabi SAW menaiki tempat tinggi, kemudian lihat ke kota Madinah dan berkata kepada para sahabat, hal tarawna ma ara, kalian melihat tidak apa yang saya lihat? Kemudian kata Nabi, inni la ara mawaqi'ul fitan, sungguh benar-benar. Jadi Nabi menggunakan kata penekanan, yang berarti ini benar-benar serius, ini terjadi. Aku melihat mawaqi'ul fitan, ya, yakni tempat terjadinya fitnah, tempat berlangsungnya fitnah di tempat tersebut. Khilala buyutikum, dan itu memasuki sela-sela rumah kalian. Kamawaqil qatar, seperti tempat turunnya hujan. Nabi SAW menggambarkan sampai-sampai fitnah itu masuk ke dalam sela-sela rumah, seperti masuknya air hujan ke sela-sela rumah kalian. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menjelaskan, Nabi SAW mengumpamakan terjadinya fitnah dengan turunnya hujan karena kesamaan dari sisi banyaknya. Sebagaimana hujan itu turun banyak, kan hujan nggak turun misalnya 1-2 tetes, tapi dia turun banyak. Begitulah fitnah, memiliki kesamaan dengan hujan yang turun, banyak turunnya itu. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini juga dijelaskan para ulama, selain pelajaran dari Rasulullah bahwasanya fitnah itu banyak, ragamnya banyak, modelnya banyak, atau turun itu dengan jumlah yang banyak. Hadis ini memberikan pelajaran, isyarat dari Nabi SAW. Fitnah itu bukan hanya menimpa satu kelompok, satu golongan, tapi secara umum semua terkena. Ya, secara umum semua terkena. Ya, dan ini pun menjadi pelajaran, peringatan dari Rasulullah kepada kita untuk mencari jalan menyelamatkan diri dari fitnah. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah dari fitnah di sini adalah peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin, seperti perang Jamal yang terjadi antara pasukan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan pasukan Ali, atau perang Siffin yang terjadi antara Muawiyah dan juga Ali radhiyallahu taala anhum. Nanti kita akan jelaskan bagaimana sikap yang benar berkait dengan peperangan yang terjadi pada para sahabat. Sebagian ulama mengatakan maksud dari hadis ini adalah peperangan tersebut yang terjadi pada para sahabat di antara mereka satu dengan yang lainnya. Ya, terjadi bentrokan di antara mereka, bayangkan. Ya, ini syarat dari Nabi yang mulia SAW. Ya, kemudian juga para ulama juga mengatakan di antara fitnah yang banyak ini selain peperangan itu terbunuhnya Utsman. Gimana terbunuhnya Utsman? Kan terjadi huru-hara di tengah kota Madinah. Huru-hara. Ya, Utsman dikepung rumahnya dikepung oleh sejumlah orang banyak yang sudah merencanakan perjalanan mereka untuk membuat rusuh di kota Madinah. Ya, sebagian juga mereka mengatakan termasuk fitnah ini adalah terbunuhnya cucu Nabi Husain.
Di mana dengan kejadian-kejadian itu nampak kegoncangan terjadi pada keumuman keadaan kaum muslimin ketika itu. Maka ini peringatan dari Rasulullah akan ujian, kegoncangan, fitnah yang terjadi pada para sahabat. Dari keadaan yang mencekam, huru-hara di tengah-tengah mereka, di antara mereka, terjadi pada mereka terbunuhnya Utsman radhiyallahu taala, sahabat yang mulia. Peperangan di antara para sahabat yang Allah meridhai mereka. Semoga Allah meridhai mereka semua. Kemudian terbunuhnya cucu Rasulullah, perang Jamal, perang Siffin dan seterusnya. Ini diantara yang dijelaskan para ulama, fitnah yang banyak itu, yang meluas, yang rata, mengenai semuanya, mengenai secara umum, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dan hadis ini tentunya dijelaskan oleh Rasulullah SAW agar kita mempersiapkan diri dari fitnah, mendalami dan mengetahui jalan yang membawa kita kepada keselamatan, bersiap-siap bahwasanya tidak ada di antara kita yang aman dari fitnah. Karena Nabi mengatakan dia kamawaqil qatar, seperti tempat turunnya hujan, kena semua. Jadi jangan pernah ada satupun di antara kita yang merasa aman dari fitnah, sehingga dia dengan membusungkan dada, saya udah kuat iman saya, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa saya ikut gabung, nggak apa-apa saya masuk dulu, nggak apa-apa saya coba dulu. Padahal itu jelas perkara fitnah yang membuat seorang terjerembab hingga berkurang agamanya, ya. Tapi ada sebagian orang yang merasa aman dengan maksud dan tujuan katanya baik, dia nyemplung ke dalam fitnah itu. Ketika sudah nyemplung dia nggak selamat. Maka jangan pernah ada orang yang merasa selamat, aman dari fitnah. Ya, televisi di rumah kita nggak apa-apa, kita nonton beritanya aja. Kita nonton beritanya lah, kita lagi ngaji, yang nyetel anak kita, sinetronnya yang ditonton. Jangan merasa aman dari fitnah, jangan merasa aman dari fitnah, ya, harus waspada, jaga diri benar-benar, ya. Ini kata Syekh Sulaiman Ruhaili, ba'dun nas yaqulun, sebagian orang mengatakan, nahnu aminuna minal fitan, kita ini aman udah, nggak bakalan kita tertimpa fitnah, kita akan baik-baik saja dalam keberagamaan. Fala yahdhar, kemudian dia nggak berhati-hati, fayaqaul fitan, kemudian ketika terjadi fitnah, naudzubillah, ya, dia pun masuk ke dalam pusarannya. Fa'alal muslim an yahdharul fitan, maka bagi setiap muslim wajib untuk berhati-hati dari fitnah dan jangan pernah merasa selamat darinya. Lihat umat ini sebagiannya mengatakan, udah ngapain belajar tauhid, kita mau di Islam gak bakalan jatuh dalam perbuatan syirik. Yang harus dibahas tuh sekarang adalah bagaimana kita sampai pada tampuk kekuasaan. Gak usah belajar tauhid lagi, merasa aman dari syirik. Ternyata kita saksikan tidak lama kemudian dia terjerembab ke dalam kesyirikan. Dia terikat, dia tergelincir untuk suatu perkara yang itu sebetulnya syirik, tapi mau nggak mau dia kerjakan, dia lakukan. Lihat orang-orang yang meremehkan tauhid dan merasa aman daripada syirik. Udah ngaji ngapain, ngaji tauhid terus, ngaji yang lain.
pelajari masalah fikih waqi dan lain-lain dan seterusnya. Dia nggak mau belajar tauhid karena merasa udah Islam. Kita saksikan ternyata praktek amaliyahnya dia bersumpah dengan selain nama Allah. Praktek sehariannya masih percaya kepada primbon-primbon, masih suka menganggap sial sesuatu. Berlandaskan, berasaskan aturan yang menyelisihi aturan Allah dengan jelas. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, Nabi yang mulia alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sebagian golongan dari umatku kembali menyembah berhala. Nabi sudah ingatkan akan terjadi sebagian dari umat ini kembali menyembah berhala, sehingga jangan pernah merasa aman dari fitnah. Ibrahim alaihissalam, Imamul Hunafa, berdoa kepada Allah, Rabbi junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan keluarga saya dari menyembah berhala. Itu fitnah. Dia yang kuat imannya masih minta perlindungan kepada Allah dari fitnah menyembah berhala. Lah kita nggak ada apa-apanya, merasa aman, merasa bertauhid, merasa ikhlas, dan tidak mau untuk terus mempersiapkan diri, memperbaiki diri, menyegarkan iman, memperbarui iman, karena merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Ini sikap yang keliru dan salah. Seorang muslim diajarkan oleh Allah dan Nabi-Nya yang mulia alaihissalam senantiasa berhati-hati, mawas diri, tidak merasa aman dari fitnah, sehingga dengan itu dia terus terjaga, sehingga dengan itu dia bersikap waspada, sehingga dengan itu dia terus berbekal membenahi diri dari kekurangan-kekurangan, berbekal kebaikan untuk menghadapi fitnah-fitnah yang datang. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian hadis selanjutnya masih dalam bab yang sama. Berkata Imam Muslim rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun, akan terjadi fitnah. Ya, maksudnya adalah fitnah yang besar, fitnah yang mengobrak-abrik, membuat carut-marut, kekisruhan, huru-hara, kemunduran dalam agama. Akan terjadi fitnah, kata Nabi yang mulia alaihi salam. Kemudian kata beliau, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minal mashi, ketika terjadi fitnah itu yang berdiri doang lebih baik daripada yang berjalan nyamperin fitnah. Wal mashi fiha khairun minas sa'i, yang hanya berjalan lebih baik dari yang berjalan cepat. Kemudian kata Rasulullah SAW, man tasyarrafa laha tastasrifuh, siapa yang mau melihat melongok, akhirnya dia terjerembab ke dalam fitnah itu. Wa man wajada fiha malja'an faly'ud bihi, siapa yang mendapatkan tempat sembunyi dari fitnah, maka hendaklah dia bersembunyi. Ya, ini mendingan dia nggak tahu, mendingan dia nggak ikut campur dan membatasi diri dengan apa yang menjadi kewajiban dia yang Allah bebankan. Perhatikan, kewajiban yang Allah bebankan. Kalau bukan bebannya, nggak usah deh ikut-ikut campur dah, dan nggak usah pengen-pengen tahu, karena kita tahu belum tentu bisa sabar. Kita tahu belum tentu memiliki sikap yang benar mensikapinya. Kita tahu belum tentu kita nggak ikut keseret.
maka mendingan cari aman. Mendingan kita nggak tahu, nggak ikut-ikutan apapun yang dikatakan oleh orang. Yang penting apa yang menjadi penilaian Allah kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis azim, hadis yang sangat mulia sekali. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah menjelaskan, sabda Nabi SAW, fitnah akan terjadi. Yang berdiri lebih baik daripada yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Siapa orang yang duduk itu? Maka dari sini para ulama menjelaskan, manusia, orang-orang berkait dengan fitnah terbagi menjadi beberapa keadaan. Ada orang yang sekedar duduk. Kata para ulama, orang yang duduk ini kemungkinannya dia itu tetap kokoh mempertahankan agamanya, nggak goyah nggak goyah terhadap fitnah, kokoh terhadap agamanya, udah duduk, sehingga digambarkan dia sebagai orang yang duduk. Dia nggak tergerak untuk fitnah, nggak terganggu keimanannya, kokoh, berpegang teguh ya dengan apa yang ada pada agamanya. Ya. Sebagian lagi para ulama mengatakan al-qaid yang duduk di sini maksudnya duduk ya duduk. Dia nggak mau ikut campur. Dia nggak mau ikut campur. Walaupun mungkin dia tahu, cuman dia udah nggak tergerak untuk mendalami. Karena orang yang duduk kan dia melek. Dia mungkin tahu atau mungkin lihat, tapi dia nggak tergerak untuk mendalami, nggak tergerak untuk melangkah. Ini makna orang yang duduk. Manusia berkaitan dengan fitnah yang ada orang-orang yang duduk. Orang yang duduk ini maknanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia adalah orang yang teguh di atas agamanya, tidak goyah dengan fitnah yang ada. Atau kemungkinannya yang kedua, orang yang duduk ini adalah orang yang diem, duduk, tidak tergerak untuk bangun melihat lebih, walaupun mungkin dia lihat, ya. Kemudian kata Nabi SAW, al-qaid fiha khairun min al-qaim, yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Siapa? Apa yang dimaksud orang yang berdiri? Para ulama mengatakan kemungkinan orang yang berdiri itu adalah orang yang melihat lebih jelas dari yang duduk. Duduk melihat, tapi yang berdiri tentu lebih luas lagi penglihatannya, ya. Karena pastinya orang yang berdiri melihat apa yang tidak dilihat oleh orang yang duduk, ya. Jadi orang yang berdiri maknanya adalah orang yang melihat lebih daripada sekedar orang yang duduk. Ada lagi para ulama yang mengatakan kemungkinan orang yang berdiri itu adalah orang yang di hatinya terjadi sesuatu, ya. Dia ingin tergerak tapi tidak dia lakukan. Dia ingin tergerak tapi dia nggak melakukan, sehingga dia hanya berdiri saja, ya. Dia nampak ragu untuk gabung ke dalam pusaran fitnah, tapi dia sudah berdiri. Berbeda dengan yang duduk, dia kokoh, nggak mau ikut, udah tahu itu fitnah, udah diem aja. Tapi yang berdiri seperti ada tergerak, dia ingin melangkah dan ingin berkecimpung, tapi dia urungkan. Ini orang yang berdiri, ya. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebagai pelajaran buat kita, ada
perumpamaan yang disebutkan para ulama berkait dengan fitnah. Fitnah yang menyambar-nyambar, fitnah yang menarik, ya, fitnah yang nampak terlihat bagus, manis, seperti ada magnet yang membuat kita ingin masuk, ingin dekat, menempel kepadanya. Ada perumpamaan menarik berkait dengan fitnah. Ya, para ulama mengatakan anil fitan tuqbilu kal mar'atil hasna wa tudbiru kal ajuzi syamta. Fitnah itu ketika menghadap penampakannya kayak perempuan cantik, ya. Akan tetapi kalau dia lewat, ya, pas baru ketemu nampak kayak perempuan cantik. Tapi ketika sudah kita mendapatinya, melewatinya, itu nampak seperti wanita tua yang kita mungkin nggak akan mau untuk menyertainya. Itulah fitnah yang sangat menggoda. Kalau dilihat sih kayak perempuan cantik, tapi giliran ketemu langsung, merasakan langsung, ternyata jangankan melihat, menyentuh, jangankan menyentuh, melihat aja kita nggak mau. Itulah fitnah perumpamaannya. Kita saksikan fitnah-fitnah yang terjadi di sebagian negeri kaum muslimin. Awalnya sebagian orang, semangat, ayo kita lawan kezaliman, ayo kita lawan pemerintah yang zalim, kita gulingkan dan lain-lain dan lain. Kayak semangat, kayak bener aja. Tapi ketika terjadi huru-hara, pertumpahan darah di antara mereka, negeri yang hancur baur, pembangunan yang selama ini dibangun puluhan tahun lenyap dalam waktu beberapa minggu saja, seperti yang terjadi di Suriah. Nangis semua, nyesel. Tapi dulu sebelum terjadinya, bagaimana semangat itu membara, ganti pemerintahan, perjuangkan Islam, dan seterusnya, dengan jalan-jalan yang pastinya menyelisihi agama mereka, agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sudah terjadi fitnah itu, sudah kejadian, mereka alami, barulah mereka menyesal. Kenapa ya dulu? Dan begitulah fitnah. Awal datangnya terlihat kayak perempuan cantik yang semua ingin mendapatkannya, tapi giliran merasakannya, giliran setelah mendapatkannya, baru kelihatan bahwasanya dia jangankan memilikinya, dekat aja kita nggak mau, karena tahu keadaan sesungguhnya. Itulah fitnah. Kemudian kata para ulama, fa'alul basirah ya'rifunaha idza aqbalat. Itu tadi perumpamaan tentang fitnah. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ruhaili, ahlul basirah, ahli ilmu yang mendalami Alkitab dan Sunnah, yang di dalamnya berisi petunjuk, solusi untuk setiap permasalahan kita semenjak diturunkannya sampai hari kiamat. Alkitab dan Sunnah, hudan. Ahlul basirah, orang yang berilmu, pandangan yang tajam, mengenal kitab Robnya, mengenal sunnah nabinya, ya'rifunahu idza aqbalat. Itu sudah mengenali fitnah semenjak datang. Udah tahu nih, jangan tertarik, ini nipu nih. Lihat Syekh Albani rahimahullah, lihat murid-muridnya Syekh Masyhur, Syekh Ali rahimahumullah, itu banyak ngingetin kejadian ketika di Timur Tengah itu ada namanya gerakan Rabiul Arabi, ya, apa namanya, berseminya orang-orang Arab, ya, apa namanya, ya pokoknya itu Rabi kan musim semi, yakni suatu gerakan yang
terjadi ketika itu, memberontak, mengkritisi, melawan apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang nampak mereka lihat keliru dan salah, dengan cara turun ke jalan dan seterusnya. Terjadi di beberapa tempat, termasuk Suriah, hampir-hampir Yordania, masyarakat sebagiannya ikut untuk melaksanakan kepada penguasa yang ada ketika itu. Murid-murid Syekh Albani mengingatkan masyarakat, jangan. Tapi dai-dai, ya, kalau di sini ustadz-ustadz yang katanya sebagai ustadz pemberani, anti pemerintah, anti kezoliman katanya, bersuara lantang, mengajak dan mengarahkan rakyat untuk turun ke jalan melawan pemerintahnya. Di Suriah sudah terjadi kekacauan. Hampir-hampir sebagian warga di Yordania mau ikut melakukan juga. Kan ketika itu banyak, mulai dari mana? Dari arah Afrika itu, Libya, kan hancur semua tuh, Mesir, terus sampai Suriah. Gerakan itu Rabiul Arabi, ya. Nah, masyarakat, alhamdulillah, masyarakat Yordania ketika itu menyaksikan apa yang terjadi pada saudara mereka di Suriah. Tidak berselang lama dari gerakan yang katanya anti kezoliman, melawan pemerintah yang zolim dan seterusnya, turun ke jalan, porak-poranda negerinya, perang saudara. Tadinya mau bergerak karena ngeliat itu, akhirnya sadar juga dan tidak mau mengikuti ajakan dai-dai syaitan, teredam fitnah. Alhamdulillah Allah jaga negeri itu. Tapi di Suriah hancur sampai sekarang, yang kita nggak tahu kapan berhentinya fitnah itu, terus berkobar, pertumpahan darah, peperangan dan seterusnya, sehingga orang hidup susah, menjalani kehidupan normal susah, huru-hara. Mau kayak gitu? Libya yang dulu presidennya siapa yang dibilang dolim itu, yang akhirnya digulingkan, masyarakat sekarang nyesel, mendingan orang itu dulu zalim, tapi keadaan mereka lebih baik daripada setelah menggulingkan ternyata mereka tidak berada dalam keadaan lebih baik. Kayak negeri kita kurang lebihnya, enak zaman kuto. Orang tua pasti tahu. Kalau dibandingkan dengan zaman yang ada saat ini, dengan zaman pemerintahan yang dulu yang digulingkan, itu mendingan dulu. Walaupun ada keburukan, bukan berarti nggak ada keburukan. Tapi kalau dibandingkan saat ini, keburukannya lebih masif. Dari atas sampai bawah, muter-muter, melingkar-lingkar. Kalau dulu mungkin terpusatkan 1-2 orang. Ternyata tidak membawa solusi, menggulingkan ini dan itu, revolusi ini dan itu, nggak solusi. Yang ada malah keadaan lebih buruk lagi. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kata para ulama, ahlul basirah, orang-orang yang memiliki ilmu, lihat para ulama udah ngingetin, jangan. Syekh Albani ngingetin orang Suriah, terus sabar, walaupun pemerintahnya ketika itu jelas-jelas pemerintah yang kufur karena menganut sekte Syiah yang jelas kesyirikannya. Ya, nasihat, sabar udah sama pemimpinnya, biarpun kayak gitu udah sabar, karena nggak solusi kalau pun mengangkat senjata atau keluar ke jalan, malah urusan pertumpahan darah, kaum muslimin banyak yang jadi korban. Nanti yang ada di jalan bentrokan antara orang Islam, petugasnya orang Islam, yang rakyatnya juga orang Islam. Nggak ada yang menang, sama-sama tumpah darahnya. Ya, di Yordan pun demikian. Para ulama ngingetin, jangan. Ya, itu ahlul basirah, mengenal fitnah ketika datang, ketika menghadap. Walaupun semua nampak, tertarik, ingin ikut, ingin berkecimpung, ingin memiliki, ingin memasuki, ingin mendalami. Diingetin sama para ulama, jangan, itu bahaya. Ya. Wa amad dahma fala ya'rifuna illa idza adbarat.
Adapun orang-orang jahil, orang bodoh, barulah sadar akan fitnah ketika fitnah itu sudah terjadi. Kalau udah terjadi baru nyesel. Dulu diingetin sama ulama, nggak mau. Dibilang, wah ini mah ulama pemerintah, ulama penjilat. Giran udah berantakan, baru sadar. Dan dai-dai syaitan yang di Timur Tengah itu diceritakan bahwasanya mereka mah ada di tempat-tempat tersembunyi, di tempat-tempat yang enak, main bola, ketawa ketiwi, masyarakatnya pada pertumpahan darah di jalan-jalan. Dianya lagi enak-enak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Itulah fitnah, ya. Jadi kata Nabi, yang duduk lebih baik dari yang berdiri. Yang duduk tadi kita sudah jelaskan apa maknanya. Yang berdiri juga sudah kita jelaskan dari penjelasan penulis apa maknanya. Yang berdiri dia nampak tergerak tapi agak ragu. Dia lebih dalam melihat fitnah itu daripada yang duduk, tapi terlihat dia nggak mau melangkah. Dia cuma diri doang. Tapi biar bagaimanapun kata Nabi, wal qaim fi akhirin minal masyi. Tapi yang cuma berdiri itu lebih baik daripada yang jalan. Karena yang jalan dia udah kena jirat, masuk dalam jebakannya, sarangnya. Karena dia udah jalan. Yang diri biar bagaimanapun lebih baik daripada yang mengikuti berjalan. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi fitnah jangan terus diikutin. Udah tahu ini keliru, salah dan seterusnya, jangan ikutin satu langkah dengan langkah berikutnya. Udah mendingan diem. Lebih bagus lagi udah duduk deh. Karena kita tahu juga gak ada guna. Kita tahu malah merusak agama kita. Kita tahu malah kita bermaksiat kepada Allah. Ya. Jadi kata Nabi, wal qaim khairun fiha khairun minal masyi. Apa yang dimaksud masyi, orang yang berjalan, kata para ulama, al masyi adzahib ala rijlihi, yakni lam yaqif faqat. Al masyi maksudnya yang jalan, dia terseret ngikutin fitnah walaupun cuma jalan. Sebagian lagi para ulama mengatakan yang dimaksud orang yang berjalan ini yamshi fil fitnah li asbabin ukhra. yakni dia terseret ke dalam fitnah karena sebab lain. Karena sebab lain, ya. Dia terseret dalam fitnah itu bukan sebab fitnah itu, tapi sebab yang lain. Contoh misalnya, terjadi huru-hara, terjadi keributan. Dia enggak ikut sama mereka, bukan bagian mereka, tapi dia cuman nyediain minuman. Nyediain minumannya doang. Dagang. Terseretnya dia ke pusaran fitnah ada sebab lain, bukan karena fitnah. Ini diantara pendapat para ulama yang dimaksud dengan orang yang berjalan, ya, bukan orang yang terseret fitnah karena fitnah itu, tapi dia masuk dalam lingkaran jerat fitnah itu, dia ada sebab lain. Ya mungkin karena dia dagang di situ, atau dia jualan bajunya, atau dia nyebarin benderanya, ya, seperti itu. Jadi kata ulama, contohnya tajirun yadhab ila khaymatil maulid la liyusharik fil maulid wa innamal yabi'. Dia cuma dagang, tapi berada pada perkumpulan yang menyelisihi agama, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, di antara makna al-masyi, ya. Kemudian kata Nabi selanjutnya, wal masyi fiha khairun minas sa'i. Yang jalan lebih baik daripada yang berjalan cepat, sa'i. Yang jalan selangkah demi selangkah tetap lebih bagus daripada yang berlari-lari kecil atau berjalan cepat, ya. Nah, para ulama mengatakan yang dimaksud dengan sa'i yang berjalan cepat, ya,
Bisa bermakna hissiyah, bermakna zahir, yaitu dia lari benar-benar. Ada fitnah, dia benar-benar jalan cepat pengen ikut nimbrung masuk ke sana. Ya. Atau maknanya dari yang sa'i, yang berjalan cepat ini, ya. Maknanya adalah sifatnya maknawi. Bi an ya'lamal insan bi ahli fitnah fayaqra kutubahum mimma yu'arriduhu lil wuqu' fiha. Dimaksud dengan orang yang berjalan cepat adalah orang yang sok-sok tahu, sok-sok pengen tahu. Misalnya contoh, ini ada buku yang rusak, ditulis penyebar kesesatan, banyak syubhat. Dia tahu tuh, oh dia cari-cari mana bukunya. Berasa aman, berasa punya benteng, oh dia baca bukunya tuh. Akhirnya dia terjerembab ke dalam syubhat. Akhirnya dia malah sesat. Ini diantara makna yang dijelaskan para ulama, orang yang berjalan cepat. Jadi seperti orang yang menginginkan fitnah itu, bersegera buru-buru pengen dapat. Ya. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ruhaili, wal murad ya ikhwah, maksud dari ini semua, ya, sabda Nabi, al-qaim khairun al-qaid khairun minal qaim wal qaim khairun minal mashi, il mashi khairun minas sa'i. Makna dari ini semua, yang duduk lebih baik dari yang berdiri lebih baik dari yang jalan lebih baik dari yang jalan cepat. Maksud dari ini semua, kata Syekh Sulaiman, annal mubasyarata lil fitnah kullama kanat aqrab kanat a'zam. Bahwasannya berkecimpung, masuk ke dalam lingkaran fitnah, semakin dekat, semakin tahu, semakin dekat, semakin besar keburukan dan tergelincirnya kita dalam pusaran itu. Jadi yang namanya fitnah, semakin didekati, semakin kita berusaha dan tertarik untuk masuk ke dalamnya, itu semakin membuka kesempatan kita ikut arus dan terjerembab, yang kemungkinan nggak bisa balik lagi. Ya. Nah ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah keadaan manusia berkait dengan fitnah. Mereka terbagi menjadi beberapa keadaan, disebut para ulama. Jadi kata Nabi, ada yang duduk, berdiri, jalan, terus berjalan cepat. Para ulama membagi lagi untuk mengklasifikasikan sehingga kita mudah paham. Mereka menjelaskan, manusia berkait dengan fitnah terbagi menjadi beberapa keadaan. Yang pertama, orang yang tidur, naim. Orang yang tidur ini adalah untuk orang yang berpaling dari fitnah, nggak mau tahu, tutup pintu, nggak mau ikut-ikutan, udah, nggak mau dengar, nggak mau apa, udah biarin aja dah. Mau pada berantakan apa dia, yang penting dia urus yang Allah bebankan kepada dia, yang Allah SWT wajibkan kepada dia, dari berdakwah, dari mengurus diri, keluarga. Ya dia membatasi diri dengan apa yang Allah wajibkan kepada dia. Ini orang yang tidur, dia nggak mau ngurusin fitnah. Keadaan yang kedua, muttaji, orang yang berbaring. Orang yang berbaring ini dia melek, dia tahu, ya, tapi dia nggak pengen apa-apa. Dia mungkin melek, tapi dia nggak mau lihat apapun. Dia tahu mungkin apa ada yang terjadi, tapi dia nggak mau, masa bodoh. Kalau yang tidur tadi, dia benar-benar menutup diri. Kalau yang berbaring ini, dia mungkin tahu ngelihat, tapi dia nggak pengen apa-apa.
Sehingga dia diumpamakan sebagai orang yang cuman berbaring ketika ada fitnah. Yang ketiga baru orang yang duduk. Yang duduk tadi sudah dijelaskan. Yang keempat orang yang berdiri. Yang kelima orang yang berjalan. Yang keenam orang yang berjalan cepat. Yang ketujuh waqi, orang yang ada di pusaran. Ya, mungkin juga dia adalah sebagai biang keroknya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi SAW ini memberikan pelajaran dan petunjuk bagi kita sekalian. Yang namanya fitnah tujtanab la tujtalab. Fitnah itu dijauhin, bukan dicari atau dideketin, bukan. Ya. Fitnah itu dijauhin. Fitnah di suatu tempat jangan bawa-bawa kemari. Fitnah di suatu negeri jangan bawa-bawa kemari. Fitnah yang bukan menjadi urusan kita, orang lain di sono nggak tahu, kita juga nggak kenal. Ngapain kita mau kenal dan berusaha ngorek? Akhirnya kita malah terjerembab dalam fitnah. Contoh dalam masalah ini diantaranya apa yang terjadi dari para ulama mungkin. Ya, sebagian para ulama mungkin terjadi silang pendapat, sehingga terdengar dari mereka perkataan kepada yang lainnya. Ya. Dan kita tahu mereka-mereka ini adalah orang-orang yang banyak jasanya untuk agama ini. Ya. Kita nggak punya kompeten, nggak punya urusan, nggak tahu ngapain kita ikut-ikut masuk ke sana, yang akhirnya kita salah menilai, yang akhirnya kita salah bersikap. Terlebih lagi ternyata orang-orang ini kita nggak punya kepentingan untuk tahu, untuk kenal, belajar ke dia enggak, ngambil faedah ke dia enggak. Ya. Sehingga buat apa kita bicarain dia juga? Buat apa kita malah menambah kekisruhan yang ada, yang terjadi? Fitnah itu dijauhin sudah. Sekarang itu penting gak buat kita? Penting gak kita untuk tahu? Dari apa yang terjadi dari para ulama misalnya, permasalahan, dan mereka juga bukan orang sini, orang sono. Kita juga gak ngambil faedah langsung dari mereka. Kita ngaji bukan sama mereka, dan seterusnya. Kadang-kadang ada sebagian orang sok-sokan ikut-ikut membicarakan. Akhirnya dia lebih banyak salahnya, kelirunya, tergelincirnya daripada benarnya, sehingga dia lebih banyak meminum racun darah para ulama ketika mereka membicarakan mereka. Ketika mereka membicarakan para ulama, ya, memakan racun dari daging para ulama yang mereka bicarakan, yang mereka gibahi, padahal nggak ada kepentingan mereka untuk tahu atau nggak tahu. Akhirnya mereka bicarakan, Syekh ini gimana sih? Syekh ini, ya, penting nggak buat dia? Nggak penting. Tahu juga nggak penting, nggak tahu juga nggak penting. Akhirnya malah ngegibahin para ulama yang dagingnya beracun. Nah, ini hadirin, ini contohnya. Ini contohnya. Kadang-kadang sesuatu yang kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu bahas, kita nggak perlu ngerti juga. Kita sok-sokan pengen tahu, pengen ngerti. Padahal jalan untuk bisa itu harus menggibahi orang dulu, harus ngomongin orang dulu. Dan kita tahu nggak ada untung, kita nggak tahu juga nggak jadi masalah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, fitnah itu seperti itu. Ya, fitnah itu seperti itu. Contoh berita yang terjadi pada orang Islam, misalnya dari mungkin karena mereka public figure, kemudian berita tentang perbuatan keji yang dilakukan, tapi dia muslim atau muslimah. Lah kita ngapain tahu? Akhirnya cari-cari tahu, ngecek-ngecek, padahal kita tahu dia orang Islam. Ya akhirnya kita menggibahi mereka. Akhirnya ternyata nggak terbukti, kita udah nuduh mereka, kita udah berprasangka jelek pada mereka.
Padahal kita nggak tahu, nggak ada masalah, kita tahu nggak ada untungnya. Kan begitu, itu fitnah. Ya, yang suka nelusuri gosip-gosip rumah tangga orang, rumah tangga artis, rumah tangga public figure. Buat apa coba dia tahu? Yang akhirnya dia ngomongin, ngegibahin, padahal itu public figure itu seorang Islam. Emangnya halal ngegibahin orang Islam walaupun dia public figure? Kan sama haknya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, nggak ada kepentingan, tapi karena itu menjadi acara yang ditayangkan, ada lagi yang punya kepentingan yang memang nyari duit di sana, dibumbui dengan kalimat-kalimat yang menarik, dibumbui dengan emosional yang dipermainkan. Ibu-ibu udah pasti itu kejirat. Bahaya, fitnah. Ya. Jadi udah, fitnah itu tujnanab. Udah nggak penting, jauhin udah. Quran kita belum khatam-khatam, boro-boro ngapal, khatam aja kagak. Akidah banyak yang belum tahu, amalan banyak yang belum kita amalkan, anak belum diurus, nafkah masih kurang. Ngapain ngurusin public figure coba? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah kayak gitu, dan itu kita hidup di zaman ini. Kita nggak kebayang deh nanti di yaumul qiyamah. Dosa kita tuh kayak apa? Banyak hal yang harusnya nggak kita kerjain, akhirnya kita masuk juga di situ. Bikin dosa kita. Ini zaman fitnah. Ya. Jadi dari ini semua, yang duduk lebih baik dari yang berdiri dan seterusnya. Fitnah itu dijauhi, bukan didekati. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Sulaiman Ruhaili, "Tayyib, kaifa nataba'at anil fitnah?" Sekarang secara global, gimana solusi cara kita menjauhi fitnah? Sehingga kita nggak menjadi orang yang berdiri, berjalan atau berjalan cepat, apalagi sampai masuk dalam pusaran fitnah. Gimana kita menjauhi fitnah? Ada dua perkara yang harus diperhatikan untuk kita menjauhi fitnah. Yang pertama, mulazamatu ahli sunnah. Terus konsisten berjalan menyertai orang-orang yang ada di atas sunnah. Ya. Baik secara makna atau secara nyata. Secara nyata ya kita berteman dengan teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, orang-orang yang baik, sehingga kita terjaga keseharian kita dalam kebaikan. Ya, terjaga keseharian kita dalam kebaikan, baca kalau buku-buku yang benar, buku-buku yang baik. Kalau mau nonton ya nonton yang baik, yang benar. Terus lazimkan diri bersama orang-orang yang berada di atas kebaikan, di atas sunnah. Karena kata Nabi, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Siapa yang hidup peninggalku nanti, dia akan lihat perselisihan yang banyak. Di antara bentuk fitnah, perselisihan yang banyak terjadi. Apa kata Nabi solusinya? Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalanku dan jalan para sahabatku. Ini jadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai imam yang kita ikuti perjalanannya, kita bersama mereka, kita mengekor mereka. Maka melazimkan diri di atas sunnah bersama orang-orang yang berjalan di atas sunnah, menyuruh pada sunnah, menyuruh pada kebaikan. Ini diantara cara untuk kita jauh dari fitnah. Yang kedua, antahdhar al-bid'ah wa ahlaha. Waspada terhadap bid'ah, kesesatan dan para pelakunya, serta menjauhi mereka. Karena fitnah yang paling berat adalah fitnah dalam agama. Kita tertimpa syubhat sehingga jadi ragu terhadap agama.
ragu dalam mengikuti sunnah, ragu dalam bertauhid, mengesahkan Allah, gara-gara syubhat para pengusung kesesatan, ragu kalau Islamlah agama yang benar. Karena banyak yang menyerukan semua agama sama dan menunjukkan alasan untuk itu dengan alasan yang pastinya lebih lemah dari sarang laba-laba. Tapi orang-orang yang nggak paham, nggak ngerti, akhirnya melihat itu sebagai alasan yang benar. Masuklah dia ke dalam fitnah. Maka jauhi kesesatan, pelaku kesesatan. Jangan merasa aman dari syubhat yang akhirnya membuat kita jadi terjerembab ke dalam lubang fitnah. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Sulaiman rahimahullah, an-nalzam jama'atal muslimin wa imamahum. Hendaklah kita berpegang teguh bersama, berada di belakang pemerintah, pemimpin kaum muslimin yang sah. Ya, bersama di belakang pemerintah, pemimpin kaum muslimin yang sah, bersama barisan mereka. Bukan untuk membenarkan kebatilan mereka, enggak. Tapi bentuk fitnah adalah memprovokasi manusia untuk melawan pemerintahnya. Kalau terjadi seperti ini, jangan berpihak kepada orang-orang tersebut. Ya. Tetap akui mereka-mereka yang berada pada tampuk kekuasaan yang sah. Hormati, muliakan mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian yang keempat, di antara cara untuk kita menjauhi fitnah, al-isti'adzah billah minal fitan. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah, agar kita dijauhi dari fitnah. Minta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhi dari fitnah. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah kita sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan mati. Fitnatul mamat, su'alul malakain fil kubur. Pertanyaan dua malaikat di kubur, itu kan fitnah kubur. Fitnah hidup, ini banyak. Syahwat, syubhat, keadaan-keadaan yang kita alami dalam hidup ini. Istri, keluarga, anak-anak, kendaraan, ya, materi, popularitas, ketenaran, jabatan, kedudukan, itu fitnah hidup semua. Yang kalau kita tidak mensikapi dan berada pada posisi yang baik dan benar, akhirnya kita tergulung dan terjerembab dalam keburukan. Karena gila jabatan dan popularitas, akhirnya nggak bisa ikhlas. Ya, karena gila puja dan puji, akhirnya penuh dengan kemunafikan. Ya, ini kan fitnah hidup. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi minta perlindungan kepada Allah dari fitnah, agar kita selamat dari fitnah. Dan kita nggak tahu, ya, fitnah itu kita bisa selamat dan aman darinya. Nggak ada yang bisa memastikan. Hanya Allah yang maha melindungi. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Hadis selanjutnya. Qala zada Abu Bakar ibn Abdurrahman fi hadis Abu Hurairah. Ada riwayat dari Abu Bakar bin Abdurrahman dalam hadis Abu Hurairah tambahan. Ada tambahannya. Itu tambahannya adalah lafaz sabda Nabi minas shalah, salatun man fatathu fa ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Ada salat, yaitu ada satu salat, barang siapa yang luput dari salat ini, maka seolah-olah dia kehilangan harta dan keluarganya. Ada satu salat, siapa yang luput mengerjakan salat ini,
itu seperti dia kehilangan keluarga. Bukan anaknya saja, bukan istrinya saja, bukan suaminya saja, keluarga, sekeluarga, termasuk orang tuanya. Kalau dia lalai dari sholat ini. Dan juga seolah-olah dia seperti orang yang kehilangan atau luput dari hartanya. Jadi seolah orang yang hilang harta dan keluarganya kalau dia tidak melaksanakan sholat ini, atau lalai atau luput dari sholat ini. Dalam riwayat yang lain itu disebutkan, kata Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, sholat itu kata Nabi SAW, hiya salatul asar, sholat itu adalah sholat asar. Sholat itu adalah sholat asar. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para ulama ya menjelaskan yang dimaksud sholat di sini, sebagian mereka mengatakan adalah sholat asar. Ini adalah sholat yang sangat mulia yang Allah perintahkan untuk kita jaga secara khusus. Bukan berarti sholat 5 waktu atau 4 waktu yang lainnya nggak mulia, tapi sholat asar memang punya keistimewaan. Sehingga Allah berfirman, hafidhu ala salawat wa salatil wusta. Jagalah sholat-sholat kalian. Dan secara khusus Allah tekankan, jaga sholat wusta, sholat pertengahan. Dan sholat wusta pertengahan itu sholat asar. Allah suruh jaga semua sholat, tapi Allah sebutkan penjagaan khusus untuk sholat asar atau sholat wusta ini, yang menunjukkan dia punya keistimewaan. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, man taraka salat al-asar faqad habita amalu. Yang ninggalin sholat asar batal amalnya. Dia berbuat kebaikan seharian penuh, sholat asar nggak dikerjain, nggak ada guna tuh, semua kebaikannya gugur. Tapi Nabi tidak mengatakan untuk sholat yang lain yang ditinggalkan, tapi Nabi mengatakan untuk sholat asar. Jadi asar memang sholat yang istimewa, ya. Dan kita nggak membicarakan tentang keistimewaannya, banyak lagi tentunya. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan siapa yang kehilangan sholat ini, maka seolah-olah dia kehilangan keluarga dan hartanya. Yang dimaksud sholat ini adalah asar. Sebagian lagi mengatakan enggak, yang dimaksud ini semua sholat. Jadi enggak ada satupun sholat yang boleh untuk kita tinggalkan. Satu sholat kita tinggalkan, maka itu sama kita seperti kehilangan keluarga kita semua dan harta kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kata Syekh Sulaiman Ruhaili rahimahullah, ya, hadis ini memberikan pelajaran, diantaranya keutamaan sholat untuk kita perhatikan dan kerjakan pada waktunya dengan baik. Jangan sampai kelewat, jangan sampai melalaikan, karena benar-benar membawa kerugian. Sholat itu benar-benar harus dijaga, ya. Terlewat dari sholat yang kita nggak jaga dengan melalaikannya, seolah-olah seperti kita kehilangan keluarga dan seluruh harta kita. Jadi sholat itu benar-benar sangat penting sekali dan besar sekali urusannya di dalam agama ini, ya. Dan juga hadis ini memberikan pelajaran untuk kita, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, ayyuhal ikhwah fil hadis tahqirud dunya. Hadis ini menunjukkan dunia itu sesuatu yang hina, gak usah digede-gedein dah. Satu sholat itu lebih baik dari keluarga dan seluruh harta kita, ya. Jadi sholat itu sesuatu yang besar, sedangkan dunia itu gak ada artinya apa-apa. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan lebih baik kehilangan harta dan seluruh keluarga daripada kehilangan satu sholat. Dunia itu nggak ada artinya, rendah sekali, ya. Bahkan dunia itu, kata Nabi, tidak lebih berat dari sebuah sayap nyamuk. Nggak lebih berat dari sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW. Tapi kita, bagaimana ketamakannya terhadap dunia itu, yang memang itu fitnah juga. Bahkan kata Nabi SAW, seorang itu walaupun usianya udah tua, tapi tetap muda dalam dua hal. Orang walaupun udah tua, tapi dia tetap muda dalam dua hal.
Yang pertama, dalam kerakusan, ketamakan terhadap harta. Yang kedua, antusias, ambisi, panjang umur. Ya. Ada gak orang tua mau mati gak besok? Kagak pengen. Ada gak orang tua gak doyan duit? Doyan. Ada pasti rasa, oh pengen ini, pengen itu lagi. Apa daya udah pensiun. Tapi rasa itu masih ada, masih muda pokoknya buat harta itu. Ya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia itu tidak pernah diajarkan oleh agama kita untuk dipandang dengan berlebihan, apalagi dijadikan sebagai segala-galanya, menjadi tujuan, ambisi dalam hidup. Ini adalah orang-orang yang rendah dan hina. Dunia tidak dinamakan dunia kecuali karena kerendahannya, karena dia berasal dari kata dani, rendah. Ya, maka dinamailah dia dengan dunia sesuatu yang rendah. Nabi SAW memberikan perumpamaan. Kata Rasulullah SAW, Innallaha yaj'al ma kharaja min ibni Adam mathalan lidunya. Allah telah menjadikan kotoran yang keluar dari anak Adam sebagai permisalan, perbandingan tentang dunia. Kalau pengen tahu dunia, maka lihat tuh kotoran kita. Kita makan makanan enak, masaknya lama, prosesnya ribet. Biasanya tuh makanan kalau dimakan baunya paling gak enak. Kalau jadi kotoran baunya paling gak enak. Tapi semakin proses memasak itu ringan, makin juga baunya itu gak seberapa. Kayak misalnya orang makannya kentang rebus, yang rebus-rebus, itu kan kotorannya tidak separah yang wah dia udah pakai inilah dibungkus ini dah, pasti lebih ribet. Dan begitulah dunia. Ya. Semakin didalami dan banyak gimmicknya, semakin kotor. Ya, semakin kotor. Dan dunia juga akhir kesudahannya adalah binasa, kekotoran. Itulah dunia. Kayak kotoran. Dan dunia juga seharusnya disikapi kayak kita buang air. Ya sebatas hajat, gak usah berlama-lama. Selesai bersihin, kelar. Ya, ada orang di tempat buang hajat, dia nongkrong aja padahal udahan. Gak ada, ya udahan kelar, keluar. Ya dunia ya sebutuhnya saja, sekeperluan sehajatnya. Ya, adapun berlebihan di sana akhirnya kita kena baunya juga. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah. Itulah Allah jadi permisalan yang dikeluarkan oleh anak Adam, permisalan untuk dunia. Ya, nah lihat bagaimana Nabi SAW membandingkan atau menggambarkan bagi kita. Seorang kehilangan satu sholatnya, itu seolah-olah dia kehilangan satu keluarga dia dan hartanya semua. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah, agama itu harus jadi tolak ukur dan pertimbangan utama. Jangan dikorbankan untuk sedikit bagian dunia. Kalau mau, korbankan dunia untuk agama. Bukan korbankan agama untuk dunia, ini salah. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya ya, masih senada dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi SAW bersabda, takunu fitnah, akan terjadi fitnah, anaim fiha khairun minal yaqdan, yang tidur lebih baik dari yang terjaga, wal yaqdan fiha khairun minal qaim, yang terjaga lebih baik dari yang berdiri, wal qaim fiha khairun minasai, yang berdiri lebih baik dari yang berjalan cepat. Faman wajada malja'an aw ma'adan falyasta'id bihi, siapa yang dapat tempat berlindung maka hendaklah dia bersembunyi, cari aman. Ya. Dari Utsman
Asy-Syaham dia berkata, "Intalaqtu ana wa Farqadun As-Sabakhi ila Muslim ibn Abi Bakrah." Kata Utsman Asy-Syaham, aku pergi bersama Farqad As-Sabakhi menemui Muslim bin Abi Bakrah. Ya. Kami menemui Muslim bin Abi Bakrah dan kami berkata, "Hal sami'ta abak yuhadditsu fil fitan haditsan?" Kamu pernah mendengar enggak bapakmu, yaitu Abu Bakrah. Abu Bakrah ini salah seorang sahabat Nabi. Kamu pernah enggak mendengar bapakmu menceritakan tentang hadis berkait dengan fitnah? Kata Muslim bin Abi Bakrah, "Iya, saya pernah mendengar bapak saya menceritakan Rasulullah bersabda kayak begini, innaha satakunu fitnan." Akan terjadi fitnah. Sesungguhnya ketika terjadi fitnah, yang duduk lebih baik dari yang berjalan, yang berjalan lebih baik dari yang berjalan cepat. Ketahuilah, kalau fitnah itu terjadi, siapa yang masih punya onta, urus ontaknya. Siapa yang punya kambing, urus kambingnya. Maksudnya, urus apa yang menjadi urusan kita, jangan melampaui batas yang bukan menjadi urusan kita. Tambah ruwet entarnya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, Ya'midu faqala rajulun. Kemudian ada orang berkata, "Ya Rasulullah, gimana kalau orang itu nggak punya onta, nggak punya kambing, nggak punya tanah untuk digarap? Akhirnya dia nggak punya kesibukan, gimana nih?" Ini bahayanya nggak punya kesibukan yang benar, yang sahih. Akhirnya nanti malah sibuk berbuat jelek. Ya. Kemudian kata Nabi, kalau dia seperti itu, maka hendaklah dia ambil pedangnya, kemudian benturkan ke batu. Jadi pedangnya itu jadi tumpul. Tsummal yanju in istata'an naja. Kemudian cari selamat semaksimal mungkin. Jangan jadi orang yang mengasah senjatanya untuk ikut serta dalam fitnah menumpahkan darah. Tumpulkan senjatanya, jangan ikut-ikut, ya. Kemudian kata Nabi, Allahumma hal balagtu, ya Allah, telah aku sampaikan. Allahumma hal balagtu, ya Allah, apakah telah aku sampaikan? Sampai 3 kali Nabi mengatakan demikian. Kemudian datang lagi seseorang bertanya, ya Rasulullah, gimana keadaannya kalau aku ketika itu dipaksa untuk ikut sehingga berada pada salah satu pasukan dari kaum muslimin yang berperang, dia dipaksa untuk ikut, ya. Kemudian ada seorang dari pasukan itu yang pengen membunuh saya, padahal saya tadi nggak mau ikut-ikutan, tapi saya dipaksa. Terjadi fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, peperangan di antara mereka, saya kepaksa. Terus ada orang yang mengancam atau ingin membunuh saya dengan pedangnya, atau datang dia bawa tombak untuk membunuh saya. Maka kata Nabi, ya bu'u bi'ithmi wa ithmik. Ya udah, dia menanggung dosanya dan dosamu, dan dia jadi penghuni neraka. Ya udah, kamu sabar, jangan melawan. Kalaupun kamu mati, dia yang nanggung dosamu. Dia yang nanggung dosanya. Ini yang ngajak itu yang nanggung dosanya, ya, dan dosa orang yang membunuh dia. Karena dialah yang menggerakkan fitnah itu. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi di antara kejadian akhir zaman yang akan terjadi atau fitnah yang akan menimpa umat ini adalah keadaan yang carut marut di tengah-tengah mereka sampai akhirnya terjadi pertumpahan darah. Dan nanti akan ada bab selanjutnya peringatan dari Rasulullah terjadinya pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Gimana sikap kita mensikapinya? Apakah kita boleh ikut ketika terjadi perhelatan antar orang Islam? Kalau boleh, kita ikut ke pihak yang mana? Kalau nggak boleh, kita harus ngapain? Peperangan seperti apa kalau memang boleh? Peperangan seperti apa yang memang nggak boleh? Insya Allah Ta'ala di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita yang menarik tentang masalah fitnah ini. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang Allah mudahkan bagi kita sekalian di siang hari yang mulia ini. Semoga menambah pengetahuan iman bagi
kita sekalian, ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin dipersilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Ya. Ayat ini penjelasan pujian kepada Rasulullah dan sahabatnya, dan Allah jelaskan apa yang ada pada mereka sehingga mereka menjadi orang terpuji. Untuk kita ambil teladan sehingga kita juga terpuji di sisi Allah. Apa sifat yang Allah sebutkan pada mereka? Mereka itu benar-benar sangat berkasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Dan mereka memiliki sikap tegas, keras terhadap orang kafir. Yang dipertanyakan, tegas keras terhadap orang kafir, ada tegas keras seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah dengan batasan syariat. Ya, Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi, para sahabat orang yang paling tegas dan keras sama orang kafir. Tapi dalam satu urusan mereka nggak pernah menzolimi orang kafir. Kalau orang kafir itu benar, misalnya ada bermasalah orang kafir sama orang Islam, orang kafir yang benar, yang dibela, yang diputuskan menang orang kafir karena dia benar, orang Islam yang salah. Dan Nabi orang yang paling keras kepada orang kafir. Rasulullah yang paling keras terhadap orang kafir. Tapi Nabi mengatakan, yang membunuh sembarangan orang kafir yang ada di negeri kaum muslimin, yang diberikan suaka keamanan, yang hidup bersama kaum muslimin ahlu zimmah, yang membunuh mereka serampangan, gak akan mencium bau surga, kata Rasulullah. Dan Rasulullah orang yang paling keras terhadap orang kafir. Dan Nabi SAW orang yang paling keras juga terhadap orang kafir. Tapi beliau mengunjungi, menjenguk tetangganya yang Yahudi ketika sakit. Rasulullah orang yang paling keras terhadap orang kafir. Tapi beliau juga bermuamalah, menggadaikan pakaian perangnya kepada orang Yahudi. Bermuamalah duniawiyah. Dia paling keras sama orang kafir tuh Nabi SAW. Maka praktek Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita sekalian, apa yang dimaksud oleh Allah, tegas keras pada orang kafir pada tempatnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang kafir yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, ya, dan tidak memerangi kalian. Dan Allah di saat yang sama juga yang memerintahkan kita keras kepada orang kafir. Iya, pada tempatnya. Tapi kalau seorang memahami ayat ini setengah dan tidak melihat kepada keseluruhan bagian dari agama yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, akhirnya yang dia tahu cuman orang kafir black, orang kafir tumpahin darahnya, orang kafir dicaci maki nggak jelas, orang kafir kita caci maki yang dia sembah, yang akhirnya membuat Allah dicaci maki. Padahal Allah yang paling keras terhadap orang kafir mengatakan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Jangan kalian caci maki sesembahan yang disembah selain Allah, sehingga penyembahnya malah mencaci maki Allah untuk membalas kalian. Jadi lebih buruk. Itu Allah yang mengatakan dan memuji orang-orang yang keras terhadap orang kafir. Jadi semua harus ditempatkan pada tempatnya. Ayat itu kita pahami dengan baik dengan melihat kepada ayat-ayat yang ada dan menempatkan pada tempatnya. Bukan berarti kita
keras dengan orang kafir, kemudian kita menzolimi mereka, menumpahkan darah mereka serampangan tanpa aturan. Bukan berarti kita juga mengambil harta mereka begitu saja dengan alasan mereka orang kafir. Bukan berarti juga kita kalau mereka saudara kerabat kita nggak berbuat baik sama mereka. Bahkan kata Allah, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau orang tua kamu orang kafir, musyrik, nyuruh kamu berbuat syirik, jangan taati, tapi tetap berbuat baik sama mereka. Itu Allah yang nyuruh kita keras sama orang kafir. Ternyata orang kafirnya orang tua kita sendiri. Allah tetap suruh kita berbuat baik, bakti kepada mereka. Tapi ketika nyuruh berbuat syirik, jangan diikutin. Seperti itu, wallahu ta'ala jalla wa a'la wa a'lam. Ada lagi mungkin? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pertama, kita dalam keadaan memiliki kemampuan kekuasaan untuk merubahnya enggak? Kalau enggak bisa, ya karena kita bawahan. Kita mau matiin apa gitu, ya malah digedein sama dia. Ntar malah dipasangin ke telinga kita, atau kita enggak punya kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, matiin. Karena enggak ada hubungannya antara pekerjaan, dagang kita beruntung, ya bahkan lebih kepada kerugiannya dengan musik itu. Kalau kita punya kekuasaan, ya rubah, atau kita kasih tahu, atau kita nasihati, ya, atau kita arahkan kalau bisa, ya. Tapi kalau kita nggak bisa, maka ada nggak pekerjaan lain yang bisa kita lakukan untuk menghidupi kita, apalagi kita punya keluarga? Dengan syarat, ya, pekerjaan itu tetap halal, ya. Tapi karena ada keadaan itu, kalau ada pekerjaan lain yang bisa lebih menyelamatkan agama kita, ya tentu kita ambil pekerjaan lain itu. Tapi kalau belum ada pekerjaan lain, maka selama apa yang kita lakukan itu pekerjaannya sifatnya halal, yang dikerjakan halal, hanya saja ada hal-hal yang seperti itu yang nggak bisa kita hindari atau belum bisa kita hindari, dan kita juga belum bisa berdiri sendiri, ya, maka lakukan pekerjaan kita dengan baik dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatkan keimanan kita dengan beribadah, ya, di selesai kerja atau di waktu istirahat, sehingga kita tidak terseret ke dalam fitnah yang ada itu, ya. Cuman memang saya sendiri pernah mengalami seperti itu, ya, karena saya pernah mengalami seperti itu, bekerja di tempat itu yang memang udah pokoknya hingar-bingar lah, pusing juga kita akhirnya, karena kita udah tahu, aduh puyeng juga. Teman, alhamdulillah ketika itu memang belum ada tanggungan, ya kan, ya juga masih semangat membara, tinggal aja udah, gak kerja lagi akhirnya saya, ya. Tapi alhamdulillah, ya, Allah SWT memberikan yang lebih baik dari itu. Cuman kan keadaan saya nggak seperti keadaan antum. Kalau saya suruh langsung udah dari situ, padahal kita keluar, ya ada keluarga, ada yang lainnya, dan belum tentu bisa menutupi apa yang ada, malah lontang-lantung nggak jelas. Akhirnya malah mudarat yang lebih berat berkait dengan tanggung jawab yang kita nggak nafkahi, ya. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi kemampuannya, ya, dan terus jaga diri dan terus meminta kepada Allah agar Allah memperbaiki keadaan diri kita dan menyelamatkan diri kita. Seperti itu, wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi mungkin? Kalau nggak ada ya, kita cukupkan dulu karena sudah banyak maklumat, takut luber tumpah-tumpah juga, ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, kalimat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.